Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi di Make Money Series. Setelah tadi sore kita ngobrol-ngobrol sama John Ethan Saputra, founder dan CEO dari My Office Space Palembang. Malam ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu perencanaan keuangan kondang, yaitu Pak Safir Senduk. Oke, temanya sendiri mengenai fenomena perencana keuangan di Indonesia. Wah, sekarang kan banyak banget teman-teman tahu mungkin perencana-perencana keuangan yang usianya muda-muda, juga ada yang senior juga. Nah, aku pengen tanya langsung sama salah satu perencana keuangan yang menurutku dari dulu taunya Pak Safir Senduk. Makanya pengen ngobrol banget dan thank you sudah bergabung juga di IG Live. Suaranya nggak ada Pak Anton. Cek. Teman-teman mungkin dengar nggak suara saya ini? Halo. Halo Pak Febri. Wah, ini Kepala Cabang Bank Sumsel nih. Wah, join juga. Mr. Fers, Kepala Cabang Bank Sumsel Bubble. Terus juga ada Anthony Ferdinand. Wah, bos Palembang juga nih. Oke. Malam Pak Taufik, malam. Wah, jelas. Oke. Siap. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan Pak Antoni. Wah, perencana keuangan juga kan Pak Antoni. Boleh tanya-tanya langsung biar kita banyak sudut pandang nih. Oke. Saya udah siapin pertanyaannya. Mantap pokoknya. Oke, sembari menunggu Pak Safir Senduk. Pak Antoni, nanti kita ini ya, IG Live bareng nanti kita jadwalkan IG Live bareng. Saya lagi pengen ngobrol-ngobrol juga nih, nggak cuma ini Jakarta tapi dari Palembang juga nanti kan. Kemarin dari Semarang kita nanya-nanya juga tentang perencana keuangan. Oke, sembari menunggu. Malam Pak Taufik. Malam Pak Anton Teddy. Pak Anton Teddy ini founder dan owner dari TX Travel. Teman-teman bisa follow juga beliau untuk belajar langsung. Wah, sama. Ini kalau bisa dibilang nih suhunya nih. Suhu dari travel industry. Siap bertugas. Siap. Oke. Besok saya ada sharing tentang Tumbuh Project, ngobrolin startup digital. Bagi teman-teman yang mau join nanti bisa cek di Instagramnya tentang Tumbuh, silakan. Banyak lah pokoknya saya sharing supaya kita bisa belajar bareng selama pandemi ini. Makin naik skill, makin kita berbagi, makin kaya sudut pandang kita. Sebentar, saya hubungin dulu. Malam ini banyak banget ya IG Live ya. Wah, finansialku juga lagi. Wah, ini dia, Master Financial Planner sudah join nih. Halo. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Aduh, wah ini terharu saya Pak.
Aduh, berkaca-kaca saya, Kenapa, Pak. kenapa terharu ya? Kenapa terharu? Ini Bapak sosok idola saya, Pak. Perencana keuangan, Pak. Ah, Kita ketemu serius, Pak, serius. Ini aku ngikutin follow Twitter Bapak udah lama juga gitu kan. Terus muncul di TV, terus? wah. Jadi inspirasi juga bangun Thank you, finansialku.com. thank you, thank you. Thank you, Pak. Thank you, thank you. Terima kasih, terima kasih. Pak Mario, saya mau ucapin ini ada, saya lihat nih ada yang namanya Mbak Ida Kuraini. Jadi Mbak Ida Kuraini ini senior di industri asuransi. Wah, halo Ibu, salam kenal Bu. Dari Mario Bu, finansialku. Iya. Ya, oke Pak. Ini karena padat nih Pak, pertanyaannya kemarin kan saya udah kasih briefnya Pak. Iya. Kita mulai aja langsung ya Pak. Baik, baik, baik. Siap, terima kasih Pak sebelumnya. Nah, aku mau ngomongin Pak tentang fenomena perencanaan keuangan di Indonesia. Tapi kita Yes. kembali dulu di perencanaan keuangannya nih Pak. Sebenarnya perencanaan keuangan menurut Pak Safir Senuk itu apa Pak? Jadi intinya gini, perencanaan keuangan itu adalah proses pembuatan rencana yang biasanya berisi daftar action, list of action tentang bagaimana seseorang bisa mencapai financial goal-nya. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang financial goal, biasanya orang tuh atau para perencana keuangan tuh secara cepat itu bilang financial goal itu contohnya tuh selalu hal-hal yang sifatnya beli sesuatu, nabung untuk dibeli sesuatu. Contoh misalnya kumpulin uang buat beli mobil, lah itu sifatnya gitu ya. Kumpulin uang buat sekolah anak, segala macam. Sifatnya seperti itu. Padahal yang namanya financial goal itu tidak melulu yang sifatnya nabung sesuatu untuk dibelikan sesuatu atau untuk dibayarkan sesuatu. Tapi misalnya financial goal itu misalnya adalah kita punya utang sekian, kita mau kurangin utangnya misalnya. Atau misalnya kita punya investasi sebesar sekian, kita ingin memperbesar. Pokoknya apapun goal yang melibatkan unsur finansial, dia disebut financial goal atau tujuan keuangan. Nah, tugas kita financial planner adalah bikin rencana buat orang bisa mencapai apa tujuan dia. Nah, seperti itu. Jadi Plan-plannya ya, wah. setelah ketemu sama si klien itu, setelah ketemu kemudian nanya, kamu maunya apa, tujuannya pengen apa, nanti kita bikinin dia rencananya. Dan yang menarik Mario adalah ini sebenarnya terjadi dimanapun. Misalnya contohnya profesi dokter, kalau bilang dokter itu semacam health planner juga, planner. Jadi kita ada goalnya, kita adalah kita ada sakit ini, goalnya adalah kita pengen sembuh. Si dokter itu akan kasih kita daftar action apa yang mesti dilakukan. Health planner. Kemudian rumah itu ya, rumah kita pengen rumah yang begini-gini yang akan bikin kita rencana seperti ini dan bagaimana cara untuk kita mencapai tujuan tersebut. Istilahnya adalah sekali lagi financial planner adalah orang yang tujuannya bikin planning untuk kliennya bisa mencapai tujuan keuangannya. Oke, wah kalau saya dulu fitness center tuh ada PT kurang lebih kayak itu juga ya Pak ya? Yes. Buat nge-gym. Wah ini Mario kamu makan ini, angkat beban segini gitu ya, kurang lebih gitu ya Pak ya? Iya. PT itu contoh yang paling luar biasa itu, benar. Karena kita nggak mungkin, karena banyak di antara ini menarik Mario, kenapa? Karena banyak di antara kita yang mungkin nge-gym, tapi main nge-gym aja nggak ada metodenya, nggak ada goalnya, itu dia repot. Seperti jadi kita kayak nggak kemana-mana. Sampai nutrisinya juga dikasih tahu ya Pak ya, nutrisi. Jadi memang kurang lebih perencana keuangan ini bikin beberapa rencana untuk mencapai goal kliennya itu sendiri ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Pak. Profesi perencana keuangan. Nah, siapa itu Pak sebenarnya Pak? Apanya? Sorry? Profesi perencana keuangan tuh Pak. Kenapa? Kan sekarang kan banyak banget perencana keuangan atau ada juga penasehat keuangan gitu. Ini gimana nih Pak? Terminologi ini sebenarnya definisinya apa nih Pak? Biar apa perlu mereka ambil sertifikasi dulu supaya memang valid jadi perencana keuangan atau belajar atau siapapun bisa jadi perencana keuangan Pak? Oke, jadi ini menarik. Kenapa? Karena banyak orang tanya, apa yang mesti dilakukan untuk kita bisa menjadi seorang perencana keuangan? Jadi gini Mario, intinya Mario, kalau menurut saya adalah secara teknis, Anda atau kita itu umumnya itu tidak harus mengharuskan untuk bisa menasehati keuangan ke orang lain. Saya kasih contoh misalnya. Misalnya Mario pernah dengar ada pengarang buku namanya Robert Kiyosaki. Tahu dong ya? Ya, Pak.
Pertanyaannya sekarang, siap. apakah Robert Kiyosaki itu seorang perencana keuangan? Bukan. Punya sertifikat perencana Bukan. keuangan? Nggak ada. Apakah Nggak dia seorang oh, Anda tahu sekarang kalau di Indonesia kalau Anda tahu ada namanya business coach gitu ya. Apakah dia punya sertifikasi business coach? Nggak ada sama sekali. Tapi setiap kali dia kasih saran bisnis, orang ngedengerin dan melakukan. Setiap kali dia kasih saran investasi, ya nggak harus investasi, saran ngelola duit, orang lakukan. Jadi intinya adalah secara teknis Anda nggak perlu punya sertifikasi keuangan gitu ya, nggak perlu. Sama kayak misalnya gini Mario. Kadang-kadang Mario ada masalah rumah tangga deh, contoh aja, misalnya contoh. Kemudian yang kita lakukan adalah kita tanya sama sahabat kita, ya. Dan dia nasihatin Mario, kamu jangan gini, nanti kamu harus sama istri harus begini, misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak begitu. Apakah kita dengerin dia? Seringkali dia mungkin bukan psikolog, tapi karena hubungan kedekatan, kita jadi percaya sama dia. Jadi kita lakukan itu. Cuma mungkin ini bedanya Mario. Bedanya adalah kita nggak bayar dia. Walaupun kita jalanin saran dia, kita nggak bayar dia. Nah, di sini, di dunia ini, seringkali, kalau udah urusannya melibatkan pembayaran, sifatnya menjadi klien gitu ya, Anda melayani klien gitu ya, maka sebaiknya memang Anda harus punya apa yang namanya sertifikasi perencanaan keuangan. Dan kalau bicara sertifikasi perencanaan keuangan, ada beberapa, tapi yang paling dikenal orang kebetulan itu namanya CFP, jadi Certified Financial Planner itu, walaupun ada 1-2 lagi yang lain lah, sertifikasi lain. Tapi sekali lagi, untuk Anda nulis segala macam, bahkan untuk Anda ngomong ke teman, Anda tidak wajib. Anda bahkan bisa menasihati adik Anda. Anda bisa menasihati adik Anda sendiri, orang tua, papa jangan gitu dong, papa nabung dong, gitu-gitu. Itu bisa aja, gak ada masalah. Dan gak usah merasa berdosa. Siap. Karena begini Pak Safir Senduk kan kemarin saya googling dan tahu juga, wah lahirnya satu provinsi sama saya di Manado. Iya. Nah, ini saya tahu Bapak Safir Senduk tuh mendirikan Biro Perencanaan Keuangan dari tahun 98 Pak, awal tahun 98. Betul. Ini posisinya sebelum atau setelah krisis nih Pak? Waktu itu Pak. Setelah krisis sih. Setelah krisis, ya. Nah, itu idenya apa tuh Pak? Gini, ini menariknya adalah waktu itu orang pada pesimis semua. Dan saya ingat banget tahun 98 itu pada saat krisis, karena media massa itu kan sangat mempengaruhi kita kan. Media massa yang sangat dilihat orang yang soal ekonomi nomor satu adalah tabloid kontan. Itu tabloid kontan sangat dilihat orang. Kenapa? Karena zaman itu bunga deposito lagi tinggi-tingginya. Kalau mungkin Mario pernah dengar ada bunga deposito sampai 60%, 70%. Orang lagi menoleh ke bank dan lihat, bunga deposito 60%. Oke, baik, kita coba masuk ke situ gitu ya. Jadi orang rajin mencari infonya di tablet kontan seperti itu. Dan kemudian yang kedua, media massa yang lagi terkenal waktu itu adalah majalah SWA. Pasti Mario tahu nih majalah SWA. Dulu, tahun 98, majalah SWA nggak kayak sekarang. Sekarang majalah SWA itu tipis. Dulu 98 tebel. Dan orang-orang di industri keuangan, di industri ekonomi, di bisnis, setiap kali dapat majalah SWA, rasanya udah kayak dapat buku pinter waktu SD. Tahu kan waktu saya atau Mario, tahu apa enggak? Buku pinter yang tebel itu loh, karangan Iwan Gayo. Suatu udah kayak, iya majalah kayak berlian banget tahun 98 karena itu ngebahas tentang perkembangan bisnis yang ada di sekitar, kemudian kalau orang punya uang itu diapain gitu ya. Nah, ada satu lagi waktu itu juga lagi terkenal namanya Warta Ekonomi, majalah Warta Ekonomi, pasti tahu lah. Nah, Warta Ekonomi waktu itu juga menarik. Sampai sekarang masih ada. Dan yang menarik adalah semua orang waktu itu pesimis bilang bahwa ekonomi kita begini. Saya bilang, oke lah, kita kan jasa ya sudah lah, kita buka aja. Justru saat ekonomi seperti ini ya sebaiknya kita buka karena orang sangat butuh topik-topik keuangan seperti itu. Jadi Bapak idenya membantu teman-teman yang mengalami krisis ekonomi, Bapak buka lah ya biro itu ya. Oke. Nah, market di Indonesia sendiri Pak, dibandingkan dulu pada saat Bapak mendirikan dari tahun 98 ini kurang lebih udah berapa tahun nih? 22 tahun Bapak berkecimpung lah di perencanaan keuangan. Ada perbedaan nggak Pak sama sekarang daripada dulu Pak? Gitu.
industri perencana keuangan dan klien-kliennya gitu Pak. Boleh kasih insight nih Pak perbedaannya? Iya, sebenarnya gini, kalau perbedaan ada banget ya, ada banget perbedaan. Jadi saya ingat banget kalau dulu itu tahun 98 pertanyaan orang masih perencanaan keuangan itu apa ya sekarang gitu. Kemudian reksadana itu apa ya? Sekarang orang pertanyaannya beda. Dia pertanyaannya adalah reksadana mana yang bagus ya? Reksadana apa yang bagus ya gitu. Kalau dulu orang nanya tentang orang nanya tentang saham segala macam. Sekarang orang nanya cryptocurrency itu apaan sih gitu ya. Ini perkembangan. Tapi jangan lupa Mario bahwa sebetulnya market kita tidak melulu seperti itu karena selalu saja ada orang yang baru masuk ke dunia kerja. Dan orang yang baru masuk ke dunia kerja itu dia akan nanya pertanyaan yang dasar. Seperti misalnya, nabung kemana ya? Investasi kemana ya? Saham itu apa ya? Obligasi itu apa ya? Dan sebagainya seperti. Jadi selalu ada orang baru yang masuk terus. Oke, jadi itu yang membedakan industri Bapak pada tahun 98 sama sekarang ya Pak ya? Ya. Baik dari produk keuangan dan pertanyaan-pertanyaan orang baru itu sendiri yang masuk ke industri keuangan. Karena begini Pak, betul. Menurut saya kan sebenarnya dari SD sampai kuliah, saya pribadi kuliah S1, S2 di accounting dan keuangan, itu yang dipelajarin instrumen keuangannya Pak. Tapi gimana handle uangnya sendiri itu nggak ngerti nih Pak. Ada yang salahkah emang di kurikulum kita atau gimana Pak? Atau di mindset atau gimana? Karena kan dipelajari tuh saham, terus juga forex, segala macam. Tapi mengelola uangnya ini sendiri kurang ya ibaratnya perlu diarahkan lah ibaratnya Pak, gitu. Iya, jadi gini, dulu waktu kuliah kita belajar tentang mungkin investment segala macam ya, tetapi tidak diajarkan bagaimana caranya punya uang untuk bisa invest ke situ gitu kan ya. Kita diajarin mungkin produk-produk seperti ya saham lah segala macam, tapi nggak diajarkan seperti itu. Dan kita bahkan juga nggak diajarkan lebih baik mana ya, lebih baik trading ataukah lebih baik kita beli saham, diem aja dan ngarepin dividen, juga nggak diajarkan. Kita lebih diajarkan ke produk-produk seperti itu. Jadi kalau Anda tanya sebetulnya ada yang salah nggak sih sama kurikulum kita? Kalau jawaban saya adalah kalau salah sih nggak ada. Kurikulum kita sudah mengajarkan teori yang benar. Masalahnya ini yang menarik, Mario. Masalahnya adalah karena kurikulum kita selalu mengajarkan teori yang benar, maka seringkali pembicara-pembicara yang mengajarkan praktikal itu mereka umumnya jadi disenangi. Karena ngomongnya praktis nih. Contoh praktis misalnya gini. Contoh praktis misalnya, oke, Mario, kamu ambil saham ini ya. Jangan ambil saham ini, karena gini, lebih baik ambil saham ini. Teknisnya seperti ini. Sementara kalau teori adalah, saham adalah begini-gini, dan seterusnya. Gitu ya, jadi seperti itu. Walaupun demikian, seringkali impact-nya adalah, pada saat seminar-seminar, seringkali seminar-seminar yang sifatnya praktis, itu seringkali kalah bergengsi dengan seminar-seminar yang sifatnya teori. Ya. Jadi gini, seminar-seminar yang sifatnya atau nggak hanya seminar, IG Live kayak gini, yang sifatnya teori, ya saya nggak menyalahkan teori, yang sifatnya teori, yang sifatnya ngawang-ngawang, itu selalu dapat kata-kata luar biasa, praktis, pembicaranya pinter banget, terus daging banget nih gitu ya, daging banget. Padahal pas saya dengar, oke, daging sih daging, tapi ini kan isinya kan teori. Terus yang bisa kita lakukan apa? Nggak tahu juga apa yang bisa kita lakukan kan? Karena isinya memang teori yang belum tentu kepake sama kita, seperti itu. Sama kayak kita belajar di kampus, kadang-kadang belajar di kampus itu kadang-kadang ya dia memang teori, tapi kadang-kadang apa yang bisa kita pakai buat kita nggak ada gitu. jadi ingat saya belajar PSAK Pak, banyak. Oh iya. Oke Pak. Ya Pak, beberapa tahun lalu beberapa perencana keuangan ini kan sempat ibaratnya blunder atau terjebak lah. Dia merekomendasikan instrumen-instrumen keuangan yang nantinya pada saat penyelidikan dilabelin investasi bodong nih Pak. Iya. Nah, ini apakah perencana keuangan ini ada kode etik yang disetujui bersama? Tadi kan ada sertifikasi tuh Pak. Sampai dia bisa merekomendasikan instrumen yang belum legal, belum dilegitimate sama negara atau belum diawasi sama regulator gitu Pak. Nah, ini gimana Pak pendapat Bapak Pak? Ya, ini menarik. Kenapa? Karena gini, tadi ingat nggak seperti yang saya bilang bahwa Anda tidak butuh sertifikasi untuk bisa kasih saran keuangan ke orang lain.
Tapi ketika Anda ngasih saran keuangan ke orang lain dan dibayar dan menjadikan pemberian saran itu sebagai profesi, maka baiknya Anda punya sertifikasi. Nah, ada beberapa sertifikasi perencana keuangan, salah satunya namanya CFP. Nah, kalau kita bicara yang benar, maka untuk CFP itu Anda harus melalui 4 hal. Anda harus melalui 4 hal. Ini yang benarnya ya. Pertama adalah education. Anda sekolah dulu, pendidikan ya, bisa berapa level segala pendidikan. Kemudian yang kedua adalah exam. Anda ikut ujiannya ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah experience. Anda minimal harus punya work experience di industri keuangan. Nah, ini menarik ya. Untuk dapat CFP, saya bilang untuk dapat CFP yang benar, yang lurus ya, ada 4E. Jadi pertama adalah education-nya, kemudian adalah exam-nya. Exam ujiannya. Kemudian yang ketiga itu adalah experience. Jadi Anda harus punya pengalaman 3 tahun bekerja di industri keuangan. Sebelum saya masuk yang keempat, ada satu lagi yang Anda diharuskan untuk bisa sebelum ikut CFP, minimal Anda harus S1 bidang apapun boleh. Bidang apapun boleh ya. Oke. Tapi saya baru ngomong 3 ya. Jadi education, exam, kemudian experience harus 3 tahun, dan satu lagi harus etik, harus menjalankan kode etik. Nah kode etik itu, CFP itu dikeluarkan oleh namanya mungkin buat yang nanya CFP itu apa? Certified Financial Planner. Jadi CFP itu dikeluarkan oleh namanya CFP Board of Standard. CFP Board of Standard, kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah Dewan Standar CFP lah, kurang lebih begitu. Dan kode etik itu dikeluarkan oleh Dewan Standar itu. Nah, yang menarik adalah CFP di Indonesia seringkali untuk mengejar jumlah orang yang lulus CFP, karena berhubungan dengan orang yang ikut dan bayar kan, seringkali nomor 3 ini agak diabaikan. Jadi misalnya gini, Anda nggak punya pengalaman kerja 3 tahun gitu ya, tapi Anda udah ikut pendidikan, udah ikut exam, lulus. Begitu lulus, yes, dapat CFP. Etiknya gimana? E-nya nomor 4. Etiknya, nih gampang. Nih etiknya nih naskah etik ya, lu pelajari sendiri ya. Nomor 3, udahlah gampang, nomor 3 nggak apa-apa. Nomor 3, pengalaman kerjanya habis ini aja, tapi CFP-nya saya kasih sekarang. Nah, itu menarik. Nah, jadi, Bu Mario, kalau ada tanya apakah ada etik, kode etik, jawabannya ada kode etik. Saya kasih tahu apa itu kode etik secara simpel saja. Jadi kode etik adalah aturan yang harus dijalankan, tapi kalau Anda melanggar aturan itu tidak ada sanksi hukumnya, nggak ada. Cuma Anda dapat sanksi. Ya, setahu saya nggak ada, karena memang nggak ada undang-undangnya ya. Tapi Anda dapat sanksi yang cukup keras, misalnya dikeluarkan atau CFP-nya dicabut. Mungkin. Atau Anda dapat nama buruk di industri itu loh ya. Tapi kalau masalah sanksi hukum segala macam itu tergantung hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dan hukum yang berlaku di negara Indonesia setahu saya memang masih belum membahas tentang profesi financial planner. Ini yang dibahas adalah profesi megang uang. Jadi kalau Anda berprofesi sebagai orang yang megang uang, klien ya, maka tentu ada hukumnya segala macam. Tapi sepanjang Anda nggak megang uang, maka setahu saya sifatnya masih kode etik. Oke, mantap. Ini ada pertanyaan Pak dari Grace. Pak, adakah perencana keuangan memiliki standarisasi untuk menjaga kerahasiaan data klien? Karena takut nih pas konsultasi keuangan datanya bocor. Menurut Bapak gimana nih Pak? Jawabannya dalam kode etik ada bahwa yang namanya kerahasiaan data klien harus dijaga. Nggak hanya itu deh. Pokoknya sifatnya konsultasi ya. Saya yakin profesi psikolog juga ada yang namanya menjaga kerahasiaan klien, itu juga ada gitu, juga ada. Cuma Anda tahu sendiri Mario, di negara plus 62 ini, apapun akan dilakukan untuk bisa mendapatkan data klien. Jangankan itu deh, jangankan itu. Semua dari kita pasti punya rekening bank kan? Pasti punya rekening bank ya. Kalau Mario ingat, kalau kita buka rekening bank, kan ada form yang di situ ya. Dan selalu di situ ada kata-katanya kerahasiaan klien dijaga segala macam ya. Kerahasiaan itu dijaga segala macam. Besok ini telepon.
Ya. Nah, cuma yang kita nggak tahu adalah seringkali di bank itu biasanya ada orang dari perusahaan asuransi yang memang kerjasama sama bank itu kan. Betul. Dan orang dari perusahaan asuransi itu mungkin kerjasama dengan bank itu untuk menjual produk namanya bank insurance, ya. Dan perusahaan asuransi itu karena dia kerjasama dengan si bank, mereka berdua punya target bersama, target sales kan. Dihubungi dari nasabah bank. Dan begitu sampai si agent itu hubungi, maka nama itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi saya pikir kalau di negara plus 62 ini agak-agak sulit karena banyak orang. Kalau saya sendiri mudah-mudahan tidak menyebarkan data klien, tapi banyak orang yang melakukannya demi kepentingan promosi. Misalnya begini, kadang-kadang dia sebutnya halus. Klien kami adalah seorang wanita bernama X, misalnya gitu. Dia sebut-sebut, oke, sepanjang dia nggak sebut identitas, sepanjang dia nggak sebut ini ada. Nah, tapi kalau dia udah bilang X begitu, ada dua kemungkinan, Mario. Pertama, dia beneran ada. Atau yang kedua, dia create sendiri. Dan untuk bisa create sendiri, orang nanya, ini beneran nih pengalaman klien beneran, dia create sendiri. Cuma Mario, kalau misalnya kita sudah cukup lama bergelut di industri keuangan, kalau saya pribadi, kalau saya ngelihat ada yang bilang si X punya penghasilan sekian dan lain sebagainya, saya bisa tahu itu create apa beneran, saya bisa tahu. Jadi misalnya Mario punya jasa konsultan. Kemudian Mario bikin story, si X punya penghasilan sekian, menghasilkan sekian, sekolah begini, dia ngeluarin uang gini. Saya lama di industri keuangan, saya bisa baca story itu, kelihatan itu create apa beneran, itu bisa kelihatan. Jangan tanya saya gimana, tanya saya gimana ya. Kalau Anda sudah bertahun-tahun terjun, Anda pasti bisa feel ngerasain itu create atau beneran. Seperti itu. Sama kayak dokter lah, Mario. Dokter itu, kalau kita pura-pura sakit ke dokter itu kalau dia sudah pengalaman, dia bisa lihat, Mario, Anda bohong atau tidak mukanya. Mukanya mungkin bisa aja sakit, tapi saya yakin dokter itu kalau dia udah pengalaman bertahun-tahun, dia bisa lihat ini bohong nih orang, nih bohong nih mukanya. Karena mungkin mukanya ini, tapi geraknya mungkin normal, semacam itu. Dia lihat ada yang namanya vital sign. Jadi ada tanda-tanda vital. Jadi mungkin mukanya pura-pura sakit, tapi tanda-tanda vital yang lain normal-normal aja gitu. Normal. Jadi intinya Mario adalah jangan create story perencanaan keuangan dan mengatakan itu real client, karena itu saya bisa lihat itu beneran atau bohongan. Tuh, Bu Grace, tadi udah dijawab sama Pak Safir Sendu. Pak, ini ngomongin klien nih Pak. Yes. Ada pengalaman menarik nggak nih Pak, atau inspiratif gitu selama Bapak handle klien, misalkan Bapak udah kasih saran, udah kasih plan, terus nggak diikutin, atau dia ngomong ke Bapak, gimana nih Pak, tujuan keuangan saya nggak kecapai gitu. Nah, ada nggak nih Pak pengalamannya Pak? Banyak. Yang saya lihat sebetulnya itu tidak tercapai karena seringkali mereka tidak punya yang namanya catatan kemajuan. Progres report gitu ya. Contohnya gini. Lihat NBA atau permainan basket ya. Pada permainan basket selalu ada dua tim main basket. Dan ketika dua tim main basket itu, setiap kali ada satu pemain masukin bola ke keranjang, habis masukin bola apa yang dia lakukan? Dia noleh ke atas papan skor. Oke, baik, itu sudah skornya gini. Masukin lagi, dia noleh lagi. Udah sekian. Habis itu pemain lawan yang masukin, pemain lawan lihat, udah sekian. Dan mereka terus melihat dan mereka lihat, waktunya tinggal 4 menit lagi dan skor kita masih ketinggalan. Oke, kita harus bekerja cepat dan seterusnya. Sekarang bayangkan kalau orang main basket tidak ada papan skornya. Ketika dia masukin bola ke keranjang, waktu dia masukin bola ke keranjang, sia-sia kita kayaknya masukin terus pas akhir pemain. Loh, kok kita kalah ya? Iya, soalnya kita nggak lihat progresnya. Nah, sekarang banyak orang, Mario, ketika mereka menjalankan perencanaan keuangan, mereka tidak punya papan skor seperti di permainan basket. Jadi, mereka tidak bisa tracking progresnya udah sampai mana. Jadi intinya, Mario, ketika kita menjalankan sesuatu dan ada goal yang ingin dicapai dalam waktu berapa lama mendatang, berapa tahun, berapa bulan, milikilah papan skor atau catatan kemajuan untuk mencatat progres kita udah sampai mana. Dan itu dimanapun lah. Kalau di dunia kerja, di dalam industri, di manajemen ada yang namanya KPI, Key Performance Indicator. Oh, Anda sudah mencapai KPI ini belum? Maka untuk Anda bisa disebut karyawan berprestasi,
KPI-nya ada 10 poin. Oh, Anda baru 3 nih. Ayo 7 lagi, 7 lagi. Oh, udah nambah 2 lagi. Oh, 4 lagi, 5 lagi dan seterusnya. Jadi kita harus punya namanya KPI itu. Seperti itu. Oke. Checklist juga lah ya. Jadi klien juga harus ikutin tahap-tahapnya, terus KPI-nya juga jelas gitu ya, Pak ya. Yes, betul, Oke. betul. Pak Safir Senduk nih, selanjutnya nih. Wah, minggu lalu nih, hangat banget nih. Yang mau nanya nggak enak nih. Nggak apa-apa, santai aja. Wah, muncul di mana-mana. Saya nonton di YouTube, nonton asumsi keluar Bapak, ya kan? Nonton ini keluar lagi Bapak. Ya, mengenai cuitannya, misalkan yang biaya kelahiran dan persalinan itu. Iya. Sebenarnya ada apa sih Pak? Saya nanya langsung ya, ada apa sebenarnya Pak? Iya. Ini menarik. Tanya nih ke orang ya. Iya, ini menarik. Jadi sebenarnya banyak teman-teman di industri keuangan itu prihatin. Kenapa? Karena kalau misalnya gini, karena memang kalau Maria tahu kalau misalnya seorang perencana keuangan jadi real financial planner itu dia akan memberikan edukasi. Dia akan memberikan edukasi ke mana ke sosial media. Saya tahu bahwa financial planner pasti dia juga butuh penjualan kayak gitu ya. Dia butuh penjualan. Penjualan apapun itu ya. Dia penjualannya bisa penjualan sifatnya konsultasi, bisa penjualan seminar dan lain sebagainya. Saya tahu dan it's okay ya. Tapi ketika kita ngomong di sosial media, pastikan ketika Anda jualan jangan jualannya jualan obat ya. Karena ketika Anda jualan obat biasanya jadi gini Mario, misalnya gini, saya mau ibaratkan kayak misalnya kita pergi ke dokter. Ketika kita pergi ke dokter, kita bayar fee dokter kan? Kita bayar fee dokter. Udah gitu kita bayar mahal. Kenapa? Karena kita tahu, oh mahal nih, kenapa? Karena dia muncul di mana-mana namanya ya. Nah, kemudian dia juga ngasih resep. Dia bilang, tebus nih resepnya tebus. Tapi kalau bisa sih, resepnya tebus di apotek sebelah aja. Bagus kok, lengkap, ada AC-nya. Dia tebus lah di apotek sebelah gitu ya. Dia tebus di apotek sebelah. Pas pulang, dia baru tahu, dapat info A1 ceritanya, bahwa dokter yang bersangkutan itu dapat komisi dari obat itu. Dari yang kita tebus. Tapi dia nggak bilang bahwa dia dapat komisi dari obat yang kita tebus. Oke? Nah, itu mungkin saya agak keberatan. Saya ngerti bahwa financial planner tuh ada macam-macam. Ada yang independen, ada yang non-independen. Saya ngerti, nggak ada masalah. Tapi kalaupun Anda non-independen, Anda harus ngomong di state di awal bahwa Anda dapat komisi nih kalau Anda ambil resep yang saya berikan. Dan resep itu isinya produk-produk keuangan. Dan itu harus dinyatakan. State itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika Anda berpromosi di sosial media, memang sebaiknya harus yang memang edukasi. Edukasi itu artinya adalah ketika bicara edukasi tentunya jangan bermaksud untuk jual resep. Kalau bermaksud untuk jual konsultasi saya masih bisa ngerti, tapi jangan bermaksud untuk jual resep. Tapi intinya adalah kalaupun dia ingin menjual jasa konsultasi juga jangan terlalu berlebihan. Misalnya Anda kasih tabel harga tapi isinya harga-harga yang kemahalan semua gitu ya. Kalau saya pribadi sejujurnya kalau saya ngasih daftar harga saya hampir nggak pernah ngasih tabel harga. Bukan apa-apa Mario, karena tabel harga itu sangat sensitif. Jangan lupa Mario, sosial media ini kan orangnya kan pasarnya kan macam-macam toh. Ruang publik ya kayak. Ruang publik ya. Saya kasih contoh Mario, misalnya gini, Anda kasih contoh, jangan kan itu, Anda kasih contoh seorang sebut saja A berpenghasilan 7 juta per bulan. Kita cuma nyebut 7 juta per bulan, Mario. Banyak orang yang masuk dan komen, dia bilang, aduh penghasilan saya cuma 3,5 juta, ini gimana sih? Gitu. Itu sensitif loh, Mario. Sensitif. Kita hanya bilang 7 juta, penghasilan 3,5 juta marah. Serius. Padahal mereka harusnya tahu bahwa ini cuma contoh. Apalagi kalau dia beritahu bahwa orang karyawan muda ke umur 20-an penghasilan 80 juta. Itu luar biasa sekali ininya. Luar biasa. Saya pikir angka-angka contoh yang kita berikan itu juga menunjukkan apakah kita berempati atau tidak pada pasar yang menjadi follower kita. Nah, untuk menunjukkan kita berempati atau tidak, pakailah contoh-contoh angka yang memang beneran secara pasar ya. Dan juga jangan terlalu sering ngasih tabel harga itu sangat sensitif lah saya pikir. Kayak gitu. Oke, mantap. Bila perlu langsung undang aja Pak ya, apoteknya sini, sebutin. Iya. Iya, daripada kita yang nyebut, tanya aja Pak, ini vitamin C berapa, obat sakit kepala berapa, nanti dia langsung jawab sendiri aja Pak. Iya Mario, kalau perlu undang, misalnya kita nyebutin sekolah gitu ya,
So, undang aja sekolahnya langsung. Undang langsung sekolahnya IG Live misalnya. Sekolah apalah sebut sekolahnya langsung. Nah, kalau sekolahnya langsung, ya nggak ada yang bisa ini kan. Nah, betul, cuma betul. Mario, saya selalu sarankan gini, kalaupun Anda mau kasih tabel harga, sebaiknya dengan solusi. Misalnya gini, Anda ngasih tabel harga yang mahal. It's okay, misalnya harga yang mahal gitu ya. Tapi kasih juga solusi bagaimana caranya supaya follower kita itu bisa tetap sekolah gitu, di sekolah itu, tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, itu baru fair. Oke, Atau jadi bisa dia kasih, ada ya, problem, ada solusinya, ibaratnya gitu ya Pak ya? Ya, jangan dia hanya kasih problem, kemudian solusinya jadi klien kita dulu loh. Karena kalau nggak jadi klien kita, Anda bayar sekolah, Anda melahirkan tuh mahal banget loh. Itu menurut saya tuh, kalau menurut saya ya, itu kurang fair lah gitu. Oke, get the point Pak, get the point. Siap dan laksanakan. Siap. Pak, ini ada dua pertanyaan dari audiens. Yes. Makasih Pak, pertanyaan satu lagi. Menurut Bapak konsultasi perencanaan keuangan, apakah untuk kelas menengah ke atas saja kah gitu? Hanya perencanaan keuangan itu untuk menengah ke atas atau semua orang berhak untuk dapat akses perencanaan keuangan nih Pak? Atau Sama konsultasi aja. perencanaan keuangan? Oke, Mario, ini sama aja kayak kita mau datang ke dokter gigi. Dokter gigi pun ongkos konsultasi dokter pun macam-macam kan, gitu kan. Kemudian ada orang tanya ke dokter gigi, menurut Anda dokter gigi itu untuk kalangan miskin, menengah atau kaya sih gitu kan? Dokter gigi tidak akan jawab, oh dokter gigi itu hanya untuk kalangan menengah atau kaya. Dokter gigi nggak akan jawab gitu. Dokter gigi akan jawab bahwa dokter gigi adalah untuk orang yang punya gigi. Betul. Betul kan? Berarti perencanaan keuangan untuk yang punya uang harusnya berarti ya Pak ya? Punya uang. Untuk semua yang punya uang. Pertanyaannya adalah, kalau gitu apa ukurannya orang itu punya uang atau tidak? Ukurannya adalah, Mario, ada dua hal. Pertama, bisa saja dia kerja. Kalau dia kerja, dia ada gaji yang didapatkan, penghasilan dia dapatkan setiap bulan, itu kerja. Atau yang kedua, kalaupun mungkin dia nggak kerja, dia pengangguran misalnya, mungkin dia punya tabungan. Entah mungkin hanya 1 juta rupiah di tabungan sekalipun, itu dia juga butuh perencanaan keuangan. Kenapa? Karena dengan hanya 1 juta pun dia bisa dia harus merencanakan uangnya mesti diapain dengan 1 juta ini. Seperti itu ya. Jadi saya suka dengar orang bilang begini, aduh kalau masih bilang aduh uangnya aja nggak ada, apa yang mau direncanain? Itu saya bilang nanti Anda beneran nggak punya uang lo ngomong begitu. Oh iya. Dia kan sering banget di perusahaan. Iya. Jadi gini, di perusahaan kadang misalkan diundang sama perusahaan, dan perusahaan itu terkena perusahaan yang ngasih penghasilan ke karyawannya bukan penghasilan kecil. Bukan penghasilan kecil gitu ya. Walaupun mungkin bukan penghasilan besar juga. Pas mau seminar kadang-kadang ada bercanda gitu ya. Waduh, uangnya aja nggak ada, apa yang mau direncanakan? Ntar saya bilang, Anda ntar beneran nggak punya uang beneran loh. Saya bilang, oh iya gitu. Ini dia, kenapa saya suka Pak Safir Senduk. Jadi langsung kasih contoh-contoh yang bisa langsung masuk Pak, ilustrasinya, analoginya. Saya ikutin banget Bapak dari dulu gitu. Terus slide-nya juga cuma foto doang kalau lagi seminar gitu kan. Gambar ya. Iya, jadi kita fokus ke ilustrasi gitu ibaratnya. Jadi bisa langsung kebayang Pak. Thank you nih Pak. Jadi stylenya Bapak bisa sedikit banyak meningkatkan literasi kita juga Pak. Nah, selanjutnya Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Haryanto Edi. Pak Safir, kalau invest di tanah kira-kira berapa capital gain atau portfolio income per tahun, Pak? Jawabannya tergantung tanahnya di mana dulu, kota mana dulu, gitu itu pertama ya. Yang kedua, karena kalau Anda sudah nanya berapa capital gain pada tanah, itu udah tergantung tanahnya di mana itu pertama. Kemudian tergantung areanya. Cara terbaik untuk nanya tanah berapa persen, nggak usah tanya sama saya deh. Tanya sama broker. Kalau Anda tanya sama broker, tanya sama agent, dia akan kasih yang lebih lengkap. Jangan tanya ke saya kalau tanah bisa berapa. Tapi ada tapinya. Seperti yang kita tahu, yang namanya properti itu kan dia bertambah menurut deret, namanya deret hitung ya. 1, 2, 3 itu deret hitung. Oke. Sementara yang pakai properti kan manusia. Manusia itu bertambah menurut deret ukur. Ya. Nah, deret ukur ini kan selalu tumbuh lebih banyak daripada deret hitung. Sehingga permintaan pada properti makin tahun makin naik gitu lah. Jadi saya sendiri selalu bilang bahwa kalau tanah secara general, kalau misalnya Anda bisa dapat lokasi yang oke segala macam, 10, 15, 20% itu bisa. Apalagi Mario, di Indonesia ini, orang Indonesia itu sangat mendewakan investasi properti. Mendewakan dalam arti yang baik ya. Arti mendewakan itu gini,
Ada uang dikit, dia property invest. Dia beli property invest. Ini property invest. Kenapa? Karena harganya naik. Kalau harganya naik, saya setuju. Masalahnya adalah selama belum terjual, maka keuntungan Anda baru di atas kertas. Pertanyaannya sekarang, emang properti belum realize lah Pak ya, baru unrealized ya. Pertanyaannya adalah emang properti gampang terjual. Nah itu dia. Jadi saya selalu menyarankan kalau Anda invest properti, jangan fokus di kenaikan harga propertinya. Harganya memang naik, tapi fokuslah pada menyewakannya. Jadi cari properti yang lokasinya. Jadi cari properti yang lokasinya bagus untuk disewakan. Kalaupun nanti Anda jual dan terjual, anggap saja bonus. Mantap sekali nih. Luar biasa. Oke. Sebelum kita baca lagi pertanyaan itu, saya ada pertanyaan Pak. Pendapat Pak Safir Senduk mengenai aset kripto, pay later, dan pinjol mahasiswa nih Pak. Ini hal yang berbeda semuanya ini. Iya, makanya. Oke, Bu Mario, ini sebenarnya sama dengan pertanyaan ini, sama dengan kripto ini, sama dengan pertanyaannya dengan investasi. Mungkin Anda tahu investasi bursa komoditi, ya, bursa komoditi, future trading. Future trading itu adalah investasi beneran, ya. Ya, kalau saya jelaskan sini agak kepanjangan. Intinya future trading itu adalah kita melakukan kesepakatan harga sekarang untuk penyerahan barang nanti. Oke, intinya gitu ya. Kita melakukan kesepakatan harga sekarang untuk penyerahan barangnya nanti, tapi yang diperdagangkan adalah surat-suratnya. Itu future trading ya. Itu future trading ya. Oke, ini saya udah paling gampang lo jelasinnya. Jadi kalau ada belum ngerti juga, itu berarti emang future trading memang ya kompleks gitu ya. Itu intinya gitu ya. Cuma future trading itu belum atau masih sulit untuk jadi investasi keluarga di Indonesia. Kenapa? Karena harganya mahal dan untuk bisa mengerti itu butuh proses. Ya. Dan konmen atau penipunya di industri future trading itu banyak. Ya, itu banyak penipunya. Artinya future trading itu sendiri investasi yang sah. Oke, ada hukumnya, bahkan ada bursanya. Bursa Berjangka Jakarta ada bursanya gitu ya. Tapi pialang-pialang bohongannya itu banyak. Itu banyak. Nah, kripto itu juga tidak mudah untuk dijelaskan, ya. Tapi dia adalah investasi beneran, tapi dia tidak mudah untuk dijelaskan, tetapi dia konmennya juga banyak. Jadi kalau misal kripto itu salah satunya bisa dibeli lewat aplikasi, tapi aplikasinya itu sendiri pun itu juga kadang-kadang ada yang beneran, ada yang nggak benernya. Gitu ya, ada yang benar, ada yang. Dan karena kripto itu belum ada undang-undangnya di Indonesia, jadi kalau Anda ditipu sama sebuah aplikasi kripto, Anda akan bingung mau nuntut kemana. Nah, poin kesimpulannya mantap banget Pak. Nah, kalau pay later gimana Pak? Oke, pay later lain lagi dong. Pay later ya ada, itu adalah fasilitas di mana Anda bisa beli sekarang bayaran nanti gitu ya. Beli sekarang bayaran nanti. Bunganya mungkin 0%. Kurang lebih seperti itu tuh pay later ya. Cuma intinya Mario, ada yang bilang begini, krisis ini salah satunya disebabkan oleh perbankan dan perusahaan-perusahaan travel. Loh kenapa? Iya, travel kan begitu. Nyuruh kita traveling dulu, bayarnya belakangan. Kan kurang ajar kan? Ya kan, udah travel lu bayar belakangan. Jalan-jalan dulu, pusing kemudian ya Pak ya? Iya, apalagi dengan kartu kredit bank ini atau bank itu bayar belakangan seperti itu. Jadi menurut saya sekali lagi Mario, seringkali lembaga keuangan ini bukannya mendidik, tapi yang dia cari betul-betul ya keuntungan buat dia gitu ya. Nah ini yang kita harus prihatin. Nah ini saya pikir gas sama rem harus seimbang ya. Gas itu adalah oke, kita pengen liburan, tapi remnya juga ada gitu ya. Kemudian pertanyaan ketiga tadi apa? Pinjol untuk mahasiswa nih Pak. Pinjol yang untuk mahasiswa, beli laptop, beli HP gitu Pak. Oke. Gimana Pak? Ini menarik Pak. Ini menarik. Kenapa? Karena pinjol ini adalah bagian dari namanya P2P lending. Jadi di mana kita bisa meminjamkan uang atau meminjam sesama manusia, sesama orang. Jadi kita tidak minjam ke lembaga resmi. Kalau kita pinjam ke lembaga resmi bukan peer to peer. Peer to peer kan satu level ke satu level. Kalau kita pinjam ke lembaga resmi kita naik ke atas. Gue pinjam duit dong. Kamu kan lembaga besar, saya perorangan. Tapi peer to peer adalah orang ke orang. Mario, kita kan sama-sama orang biasa ya. Kamu tinggal di sini, saya tinggal di sini. Pinjam duit dong gitu ya. Nah, P2P lending adalah platform berupa website atau aplikasi yang mewadahi itu
itu. Si P2P lending tidak punya uang untuk minjemin ke kita, enggak, dia cuma wadah saja untuk ngumpulin orang yang punya uang dan untuk orang yang mau pinjem uang gitu ya. Nah ini menarik, kenapa? Karena P2P lending itu, peer-to-peer lending itu pinjamannya turunnya biasanya cepat. Paling nggak begitulah promosinya, walaupun nggak semua cepat. Cuma ada kompensasi yang harus dibayar. Apa kompensasinya? Bunganya umumnya mahal sekali. Betul. Bahkan sesama pemain P2P lending sendiri, mereka suka bikin joke. Kita ini kan sebenarnya rentenir online. Wow. Tapi rentenir online-nya bergengsi. Kenapa? Karena pakai tagline. Tagline-nya adalah pinjaman online gini. Tagline-nya adalah untuk Indonesia yang lebih baik. Iya. Baiklah kalau gitu, untuk Indonesia yang lebih baik. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang pertanyaannya begini. Pertanyaannya adalah P2P lending itu kapan sebaiknya kita minjem ke aplikasi P2P lending atau ke bank? Jawaban saya adalah kalau Anda nggak butuh cepat, Anda pinjam lewat lembaga resmi aja. Kenapa? Karena bunganya lebih kecil, Mario. Bunganya lebih kecil. Tapi kalau Anda sudah ditolak oleh lembaga resmi, barulah Anda pinjam ke P2P lending, nggak apa-apa. Pertanyaannya kalau mahasiswa itu kan bagaimana cara dia pinjam ke bank? Seringkali dia belum punya penghasilan segala macam. Nah, dia bisa pinjam ke lembaga yang tidak resmi seperti keluarga. Jadi buat yang nanya tadi, daripada pinjam P2P lending, mending pinjam ke keluarga dulu. Nah, mantap. Siap. Ada pertanyaan lagi Pak dari Drozaliat. Yes. Pak, setiap bulan saya ada uang transport yang biasanya saya belikan emas termasuk logam mulia. Kalau saya ganti ke beli USD, apakah lebih baik untuk tabungan ke depannya? Dari logam mulia mau jadi USD nih Pak, tabungan USD. Jawaban saya adalah, kenapa kita beli US dollar dan kenapa kita beli emas ya, logam mulia? Karena kita percaya bahwa emas pasti akan naik gitu ya. Emas pasti akan naik, kita percaya US dollar pasti akan naik. Ini jawaban saya. Kata siapa emas akan naik? Kata siapa US dollar akan naik? Nggak ada yang bisa bilang pasti emas akan naik, dolar akan naik. Nggak ada yang bilang satu pun, nggak ada yang bilang pasti. Mario, ini ada jokes. Jadi ada 5 orang, ada ekonom ditanya sama wartawan. Tiap awal tahun ekonom pasti ditanya wartawan. Menurut Anda ekonomi Indonesia 2020 akan jadi seperti apa? Dia kasih teori. Dia kasih teori. Kemudian ada ekonom lain ditanya, menurut Anda ekonomi Indonesia akan jadi habis itu menteri lain ditanya, semua ditanya. Dan 5 orang ekonomi ini kasih 5 jawaban beda-beda. Setelah 2020 berlalu, 5-5-nya nggak ada yang benar, Mario. Yang benar adalah ekonom nomor 6. Artinya, ini cuma joke saja. Artinya adalah, nggak ada satupun orang yang bisa meramalkan ekonomi Indonesia akan jadi seperti apa. Contoh, bahkan Februari kemarin, kita sendiri masih baik-baik aja kan, betul nggak? Bulan Maret, bulan April, banyak restoran tutup segala macam karena pandemi. Apakah ada ekonomi yang meramalkan? Nggak ada. Nggak ada yang meramalkan. Begitu juga dengan investasi. Nggak ada satupun yang bisa meramal emas akan naik terus, US dollar akan naik terus. Nggak ada satupun yang bisa meramalkan gitu. Kalau Anda melakukan investasi karena Anda memperkirakan emas akan naik, dolar akan naik, itu namanya metode timing. Dan buat saya, Mario, saya tidak percaya metode timing. Anda tahu kenapa? Karena orang bisa salah. Metode timing orang bisa salah. Jadi artinya adalah kalau kita investasi dengan metode timing, artinya adalah kita berinvestasi dengan meramal. Dengan meramal. Ya kan? Nah, kalau kita investasi dengan meramal, berarti apa yang terjadi dengan pendidikan kita selama ini ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, nah, kalau mau ngeramal, silakan beli US dollar tapi dengan meramal. Nah, menurut ramalan para ekonom, Mario, tentang US dollar, tapi belum pasti benar, ya. Memang rupiah ini normalnya masih akan melemah. Jadi harga normal rupiah sebetulnya masih akan melemah. Itu harga normalnya. Jadi kalau berdasarkan metode meramal, silakan beli US dollar. Karena banyak ekonom mengatakan bahwa rupiah kita sebetulnya nggak pantas harganya sekarang. 1 US dollar itu sekarang harusnya 15.000 atau 16.000 itu baru pantas. Jadi kalau Anda membeli US dollar karena faktor ngeramal, banyak ekonom bilang begitu, dan dia ngomongnya pakai pengalaman data lah, pengalaman impor, ekspor, dan lain sebagainya. Ya panjang lah dijelasin. Itu pertama. Yang kedua, emas. Nggak ada satupun yang bisa meramalkan emas seperti apa, nggak ada satupun, Mario. Kalau saham beda. Oh,
tahun ini pemerintah melakukan kebijakan cukai rokok begini. Kalau begitu kita beli saham rokok. Kalau gitu kita jangan beli saham rokok. Oke. Barang konsumsi tahun ini diperkirakan orang akan lebih sering mandi. Kalau gitu kita beli perusahaan yang produksi shampoo gitu kan ya. Enak gitu ya. Tapi kalau emas, bagaimana Anda ini nggak bisa, susah. Cuma jadi biasanya orang pengalaman mereka beli emas bukan berdasarkan analisa itu, tapi beli emas berdasarkan karena emas menurut pengalaman itu jarang sekali turun drastis. Turun pelan-pelan mungkin, tapi turun drastis itu jarang sekali, itu pertama. Yang kedua adalah sebagian kalangan Indonesia mengatakan bahwa emas bagus untuk dibeli. Kenapa? Karena zaman dulu sebelum ada uang tunai, ya, zaman Nabi segala macam, mereka pakai emas. Oh, oke. Jadi karena itulah. Jadi emas tuh punya image yang cukup bagus. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Antoni Ferdinand. Ini salah satu perencanaan keuangan kenalan saya dari Palembang nih Pak. Menurut Pak Sabir Senduk, apa tantangan dari profesi perencana keuangan di masa mendatang? Masa pandemik hingga post pandemik. Tantangan terbesar sebetulnya adalah adab, Mario. Tantangan terbesar adalah adab. Jadi gini Mario, Anda sama saya Mario, kita bisa belajar ilmu perencanaan keuangan yang sama. Kita bisa belajar yang sama. Yang membedakan adalah adab. Jadi selalu banyak orang bilang adab dulu baru ilmu gitu ya. Adab itu adalah apa yang dia lakukan dengan profesi dia gitu ya. Saya kasih contoh sederhana. Ya, orang bisa menguasai hukum. Dia pinter banget ilmu hukum. Saking pinter ilmu hukum, dia meniti karir, dia jadi hakim. Oke? Tapi karena adabnya kurang baik, si hakim itu terima uang sogokan dari yang berperkara. Oke? Nah, artinya adalah setinggi-tinggi sepinter-pinternya dia, tapi kalau adabnya nggak bagus, nah itu yang repot. Kenapa? Karena adabnya aja udah nggak bagus gitu ya. Pertanyaan sekarang, kalau adabnya aja kayak gitu, dia ngapain jadi hakim? Karena gunanya hakim adalah menjadi orang netral yang memutus secara netral. Polisi misalnya. Dia misalnya ini nggak semua, ini cuma contoh oknum gitu ya. Ada polisi yang terima uang sogokan dari pelanggar lalu lintas atau dari pelanggar atau dari seorang orang yang ditangkap, dia terima sogokan. Seorang itu dibebaskan. Pertanyaan sekarang, kalau gitu kamu ngapain jadi polisi? Karena tugas polisi adalah dia harus jadi orang netral. Kalau dia terima sogokan berarti kan dia main, itu nggak boleh. Nah, saya melihat Mario adalah seperti di banyak profesi lain, banyak orang di profesinya dia nggak lurus di profesinya. Itu tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya adalah makin banyak orang yang nggak mau lurus di profesinya. Contoh misalnya dia jadi wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat harusnya mewakili kan. Tapi kadang sebagai wakil rakyat dia membawa kepentingan inilah segala macam, kadang terima duit. Ini cuma oknum gitu ya. Artinya yang dia ngapain jadi wakil rakyat. Gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah semakin banyak financial planner yang takutnya mereka adabnya nggak begitu bagus, ya dia nggak lurus lagi di profesinya. Itu tantangan terbesarnya. Ya. Integritas lah Pak ya, bahasanya Pak ya. Oh ya, integritas. Thank you, integritas. Oke. Siap. Pak, mau nanya nih Pak. Kesan dan pesan untuk finansialku apa nih Pak? Oke. Boleh Pak. Iya, jadi saya sering banget kalau lagi IG live segala macam, saya melihat kadang ada Pak Melvin masuk segala macam ya. Saya bilang, "Hai Pak Melvin." Saya selalu ngomong ke teman-teman di IG live, "Pak Melvin ini luar biasa. Pak Melvin ini adalah mendirikan finansialku segala macam." Jadi saya selalu promosikan gitu ya. Jadi saya merasa kalau dia bagus, dia harus dipromosikan gitu ya. Jadi kesan-kesan saya adalah bahwa finansialku ini adalah aplikasi yang dia bisa ngasih terobosan yang luar biasa. Dia bisa ngasih terobosan yang luar biasa. Dia bisa ngasih edukasi yang luar biasa. Dan ini bisa menjadi barometer bagi banyak orang dalam mengambil produk-produk keuangan dan lain sebagainya. Jadi pesan saya buat finansialku adalah teruslah ngasih edukasi, dan kalau ngasih edukasi harus bisa kasih edukasi yang betul-betul tulus, memberikan edukasi akan menyusul. Gitu aja. Penjualan akan menyusul, dan pesan saya adalah terus kasih edukasi seperti ini, IG Live, apapun itu, sehingga nanti customer base-nya akan tambah banyak, dan saya harap sih ya sukses buat finansialku. Wah, terima kasih banyak Pak. Tadi juga sudah dikasih wejangan nih. Wah, nanti saya eksekusi Pak. Siap. Ada pertanyaan lagi nih, mungkin 3 menit lagi nih Pak. Habis waktunya. Kita baca pertanyaan. Jika saat ini saya punya uang cash, apa yang harus dilakukan? Simpan di bank,
beli properti atau beli saham Pak, atau kasih ke saya juga boleh. Boleh Pak. Masalahnya Mario, hari ini yang nonton ada orang kerja di sekuritas, tapi ada juga orang yang kerja di properti, gitu aja ya. Gitu ya. Iya. Jadi intinya adalah menurut pandangan profesional saya adalah kalau uang itu adalah uang kita satu-satunya sekarang, maka taruh di tempat yang dia aman. Aman tuh artinya dia nominalnya nggak akan berkurang, tapi dia bisa ngasih kita pendapatan tetap. Contoh misalnya deposito atau obligasi. Nah, dengan kita masuk ke deposito atau obligasi seperti ORI, misalnya kita akan dapat pendapatan tetap dan nominal kita tetap bertahan. Gitu ya. Kalau itu adalah uang kita satu-satunya. Tetapi kalau itu bukan uang kita satu-satunya, kita sudah punya investasi lain, maka silakan kita beli investasi yang lebih jangka panjang lagi sifatnya, seperti properti atau saham. Mumpung saham lagi murah sekarang, dan mumpung banyak penjual properti yang kasih banyak diskon karena mereka lagi butuh uang. Itu jawabannya, Maria. Oke, siap. Terakhir nih Pak, ada dari DC, Pak Safir, saya punya asuransi jiwa dan sekarang sudah 10 tahun. Apa yang saya lakukan sebaiknya Pak? Saya lanjutkan asuransi jiwanya atau berhenti di tahun ke-10? Saya pakai unit link. Oke. Ini menarik sekali. Semua harus lihat kasus per kasus. Saya harus lihat angkanya berapa dan lain. Jadi saya nggak bisa kasih jawaban. Tapi intinya yang namanya proteksi itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali proteksi. Ada unit link, ada full proteksi dan lain sebagainya. Saran saya adalah Anda konsultasikan langsung kepada perencana keuangan terdekat dan bawa polis Anda. Karena yang dilihat itu tidak hanya polis, tapi akan dilihat lagi tujuan keuangan Anda pribadi itu apa. Dan dari situ akan keluar jawabannya. Jadi nggak bisa sini. Jadi sekali lagi bawa polis Anda, bawa ilustrasinya dan kasih tahu tujuan keuangan goal pribadi Anda apa, nanti akan disesuaikan dengan itu. Demikian. Siap. Thank you teman-teman yang sudah nonton. Karena 1 menit lagi boleh Pak closing statement Pak. Fenomena perencana keuangan di Indonesia Pak. Oke. Closing statement saya adalah teruslah memberikan edukasi mengenai keuangan, itu pertama. Jadilah tulus dalam memberikan edukasi keuangan ya. Dan marilah kita bersama-sama membangun industri keuangan yang sehat dan tidak neko-neko. Itu saran saya. Oke, terima kasih banyak Pak Safir Senduk. Semoga ada kesempatan ke depan kita bisa kolaborasi banyak lagi. Teman-teman yang masih belum terjawab bisa langsung DM ke Pak Safir Senduk untuk tanya-tanya atau ke aplikasi Finansialku. Siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat malam Pak, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.